بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kenikmatan, yaitu kenikmatan iman, juga kesehatan badan, sehingga kita mampu hadir di masjid yang sangat mulia ini. Selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang selalu mengikuti langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayatnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kembali kita lanjutkan untuk membaca kitab Adabul Mufrad, yaitu adab bagi setiap individu muslim yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari. Pada pertemuan yang terakhir kita telah membacakan hadis ataupun hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Al-Bukhari dalam bab husnul khuluq, itu akhlak yang mulia bagi seorang hamba. Orang yang paling dekat posisinya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat, mereka adalah orang yang memiliki akhlak yang paling mulia. Orang yang memiliki akhlak yang paling mulia, maka kedudukan mereka pada hari kiamat sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Al-Bukhari menuliskan bab sakhawatun nafsi, sakhawah ataupun ghina ataupun karam. Sakhawatun nafsi itu memiliki jiwa yang sangat dermawan. Beliau memulai hadis, itu hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina ghinan nafs. Ini hadis penjelasan kepada kita siapa sebenarnya orang yang kaya. Seorang yang kaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisal ghina an kasratil ard. Bukanlah orang yang kaya itu orang yang memiliki banyak harta. Walakinnal ghina ghinan nafs. Tetapi orang yang kaya itu adalah orang yang memiliki jiwa yang lapang. Nyo hitungan kaya dengan miskin. Secara adat, secara kebiasaan, orang yang kaya itu orang yang memiliki banyak harta. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan orang yang kaya itu orang yang jiwanya itu sangat dermawan. Itu orang yang merasa cukup ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang kaya di mata kita, orang yang le harta bak mata danyo kita anggap kaya, sebenarnya mereka bukan orang yang kaya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita dalam hadis ini, dijelaskan oleh Imam Nawawi, orang yang menganggap kekayaan sebagai hitungan kaya ataupun harta sebagai hitungan kaya, maka mereka lah orang yang paling miskin. Pakan, karena orang yang menganggap harta itu kekayaan, mereka akan terus-menerus mencari harta. Orang yang terus-menerus mencari harta berarti mereka masih membutuhkan harta.
dan orang yang masih membutuhkan harta, maka mereka adalah orang miskin. Maka ketika dia memiliki kelapangan jiwa ataupun dia memiliki jiwa yang qanaah, maka Allah Subhanahu wa taala setiap memberikan kepadanya dia merasa cukup. Dialah orang yang paling kaya. Karena harta, dia merasa cukup dengan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak akan menambah hartanya kecuali dia membutuhkannya. Patai perle dia baru ingin menambah hartanya. Maka ketika dia merasa cukup, dia dihitung sebagai orang yang kaya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis ini tentang orang yang kaya kepada kita, dan Imam Al-Bukhari memasukkan hadis ini sebagai hadisul bab, hadis pertama, seakan-akan tidak ada hubungan dengan judul. Secara zahir tagalan hana hubungan dengan judul, yaitu hadis ukuran orang kaya, sedangkan judulnya adalah orang yang memiliki kelapangan jiwa. Maka para ulama kita menjelaskan hadis ini, setiap ulama hadis menulis kitab hadis, mereka akan memasukkan hadis ini dalam kitab zakat. Imam Muslim menulis hadis ini dalam kitab zakat, karena orang yang mengumpulkan harta dan dia menganggap harta sebagai kekayaan, mereka tidak akan pernah mengeluarkan zakat. Yang orang yang menganggap kekayaan itu harta, maka mereka tidak akan pernah mengeluarkan zakat, karena mereka ingin terus menerus mengumpulkan harta dan mereka tidak akan pernah mengeluarkan harta mereka. Maka ketika mereka mengetahui yang dimaksudkan kekayaan ataupun orang yang kaya adalah orang yang lapang jiwanya, maka mereka tidak menganggap harta itu sebagai ukuran kekayaan. Maka mereka tidak akan pernah takut mengeluarkan harta mereka di jalan Allah, mengeluarkan zakat yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Maka para ulama kita, bahkan guru kami Syekh Utsman, ketika beliau mentaklik ataupun menjelaskan satu syair yang ditulis oleh para ulama kita, in kunta dzu qalbin kunu'in fa anta ma'a malikid dunya sawa. Apabila kalian memiliki hati yang qanaah, yaitu merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kedudukan kalian sama dengan raja dunia. Ayo dah demai paju ungkut masin di rumah, hati tenang. Mungkin para raja ataupun orang yang paling kaya, mereka makan ayam ataupun makan makanan yang paling enak, tetapi hati mereka tidak pernah merasa tenang ataupun puas. Maka guru kami Syekh Utsman, beliau mengatakan syair ini ada kesalahan, tetapi yang paling benar, orang yang memiliki hati qanaah, mereka lebih kaya daripada raja-raja di dunia. Orang yang memiliki hati qanaah itu mereka lebih kaya daripada orang yang paling kaya di dunia ini di mata kita. Pemantang yang merempok, dia merasa puas. Sedangkan para raja hari ini, sebanyak apapun harta mereka, mereka tidak akan pernah merasa puas. Maka orang yang tak anggap gasin puas dengan kepaja hungkuk masin, itu lebih kaya daripada orang yang makan makanan paling lezat tetapi mereka tidak mendapati kepuasan. Maka ini yang harus dipahami oleh setiap muslim. Hitungan kekayaan yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan pada banyaknya harta, tetapi bagaimana lapangnya jiwa kita ketika kita memiliki harta. Kemudian hadis setelahnya, hadis daripada sahabat Anas bin Malik, beliau mengatakan, khadimtun Nabi sallallahu alaihi wasallam asyara sinin fama qala li uffin qat wa ma qala li syai'in lima lam af'alhu ala kunta fa'altahu wala li syai'in fa'altuhu lima fa'altahu. Ini adab kita dengan orang yang bekerja di tempat kita.
adab tanya dengan orang yang bekerja bak tanya. Ini juga termasuk ke dalam kelapangan jiwa, iaitu setiap mendapati kesalahan dari saudaranya dia memaafkannya, ataupun ketika dia mendapati seseorang yang berada di bawahnya tidak bekerja sebagaimana dia perintahkan, maka dia akan memaafkannya dengan lapang dada. Maka Anas bin Malik beliau berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dari kecil beliau dibawa oleh ibunya ke tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia tinggal bersama Rasulullah. Itu khidmat total kepada Rasulullah. Beliau mengatakan, khadimtun nabi asyara sinin. Aku menjadi pembantu di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. 10 tahun lebih gambaran le Anas. Fama qala li uffin qad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membentakku sekalipun. 10 tahun kerja pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hantam keun hantam keun kalimat alah. Musiga pi hantam mengucapkan li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Anas. Kemudian Anas mengatakan, wa ma qala li syai'in lam af'alhu ala kunta fa'altahu. Dan beliau tidak pernah mengatakan kepadaku pada sesuatu yang belum aku lakukan, kenapa engkau tidak melakukannya? Ya nabut ge oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tua ge pubut. Di sini para ulama kita menjelaskan bukan dalam agama. Apabila dalam agama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling tidak memaafkan kesalahan dalam agama. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang mengatakan kepada kita, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Apabila kalian melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangan kalian. Fa illam yastati' fa biqalbi, fa illam yastati' fa bilisanihi. Apabila dia tidak mampu maka dengan tangannya. Fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Dan apabila dia tidak mampu dengan lisannya maka dengan hatinya. Itu dia membenci kemungkaran itu. Dan itulah selemah-lemah iman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Anas ketika beliau memerintahkan satu perkara dan beliau belum melakukannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengatakan kenapa engkau tidak melakukannya. Wala li syai'in fa'altuhu lima fa'altahu. Dan beliau tidak pernah bertanya terhadap sesuatu yang telah aku lakukan, kenapa engkau melakukannya. Mereka gepubut dari Anas kemungkinan salah apa yang beliau lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengatakan kenapa engkau melakukan ini. Ini akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama kita menjelaskan hadis ini, diantaranya Imam Nawawi, begitu juga dalam Fathul Bari Ibnu Hajar Asqalani menjelaskan itu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui tidak ada faedah sama sekali terhadap apa yang telah terjadi dan kita memarahi saudara kita atasnya. Hana faedah. Segala GJPI ataupun ROI batai gecok. Tak nak dut. Pokok inyo item wala maksud. Tidak ada faedah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bertanya, kenapa engkau begini? Kenapa engkau begini? Kenapa engkau lakukan ini? Kenapa engkau tidak lakukan ini? Karena tidak ada manfaat sama sekali dan mereka tidak mampu untuk merubahnya. Ada kala iban cara tak nak ubah. Tidak mampu kita untuk mengubahnya kembali. Roi bak gejib iban cara tak nak pasal lam i bak set. Bekahlah mungkin pada gecok iret iban cara lam gena pegat belahnya sampai bekah. Itu tidak mungkin terjadi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bertanya, kenapa engkau melakukan? Kenapa engkau tidak melakukan? Ini akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan dengan pembantu beliau. Yaitu bukan dengan keluarganya ataupun bukan dengan orang tuanya,
tetapi dengan pembantu beliau, beliau tidak pernah bertanya. Kemudian dalam hadis setelahnya daripada Anas bin Malik juga beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam rahiman. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah orang yang paling rahim. Itu orang yang paling penyayang. Wa kana la ya'tihi ahadun illa wa'adahu wa anjaza lahu in kana indahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Anas, tidak datang seorang pun kepadanya illa wa'adahu wa anjaza lahu in kana indahu, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjanji untuk memberinya dan beliau akan memberikan apabila itu ada bersama beliau. Temiadro orang ialah ke bantuan bak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau akan berjanji untuk memberinya apapun yang diminta. Dalam hadis yang lain, nanti hadis setelahnya, disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau orang yang tidak pernah mengatakan tidak. Teruk orang ialah ke tolong bak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah mengatakan tidak. Itu beliau selalu membantu keperluan saudaranya. Bahkan disebutkan oleh Anas, uqimatis shalah. Itu suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin salat dan salat telah diiqamah. Tadi iqamah salat. Waja'a A'rabi fa akhadha bi thawbihi. Datang seorang badui dan menarik baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gena salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teruk badui tarik baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian dia mengatakan, innama baqiya min hajati yasirah wa akhafu an asaha. Aku masih memiliki sedikit hajah, sedikit keperluan, dan aku takut apabila tidak aku sampaikan sekarang aku akan lupa. Rasulullah kena sembahyang, teruk badui tarik babajek, nyuk siat mendeng. Mayahana lun pegah jina ulun kan tua. Faqama ma'ahu hatta faragha min hajatihi thumma aqbala fasalla. Maka beliau pun berangkat dengan badui tersebut sampai selesai keperluannya. Kemudian beliau kembali dan beliau pun menegakkan salat. Ini akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau orang yang paling sakhawatun nafsi. Itu orang yang paling lapang jiwanya. Di sini ada sedikit masalah fikih yang harus kita pahami. Iqamatis shalah ataupun masuk waktunya salat, bukan azan, tapi mendirikan salat. Ini mutlak hak imam. Makmum, muazin sekalipun tidak boleh memerintahkan imam kaji nidang yang dalam qamat. Tidak ada hak makmum, tidak ada hak muazin, dan itu mutlak hak imam. Imam ingin melambatkan salat, hak imam. Apabila ada hajah ataupun ada keperluan, imam harus melambatkan salat, maka makmum dan seluruh jamaah harus menunggu. Nyo harus pahami nyo karena di masjid orang yo nasu tin nasu wate yang kagak peduk. Menan teruk wate nyo jamaah kagak bu. Hana imam galam teruk, itulah yo sayang na untuk dang imam. Itu tidak boleh. Dalam Islam, la ya ummu ahadukum fi baiti akhihi wala ala sultanihi illa bi iznihi. Itu tidak boleh seorang pun menjadi imam di rumah saudaranya. Medanya dajak baru mau ngen dia. Bet dadang nayo imam. Dia tak mau nyanda dang imam. Au ala sultanihi, ataupun di bawah kepemimpinannya. Di masjid kalau hendak imam syi, kalau terpilih, kalau hendak imam rawatib, kalau terpilih, maka tidak ada seorang pun boleh menjadi imam kecuali dia yang perintahkan. Hana urusan tin kasu imam gegala na urang mantang salat ide sidra, imam je gepre. Medanya kagabuk jamaah. Ka muazin langsung dia iqamah, hanya iqamah muazin. Al azan lil muazzin. Azan itu hak muazin.
wal iqamatu lil imam. Sedangkan iqamah itu hak mutlak imam. Kapan imam mengatakan iqamah, iqamah. Kapan imam mengatakan kita tunda, tunda. Itu mutlak hak imam. Maka boleh imam menunda salat walaupun setelah iqamah apabila ada hajah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis lainnya, dalam hadis Muslim daripada Anas bin Malik, itu datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau yunaji. Itu beliau ingin berbicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayunajihi hatta nama ashabuhu. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan sahabatnya sampai sahabat berbicara dengan orang tadi sampai sahabatnya tertidur. Dunan panjang ketunda salat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai sahabat yang perih sembahyang kedengar tu. Selesai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan orang tadi, beliau baru mengerjakan salat. Itu mutlak hak imam. Dan imam boleh menunda salat apabila ada hajah. Namun apabila tidak ada hajah, imam tidak boleh menunda salat, dan itu termasuk ke dalam kemakruhan sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi dalam syarah Muslim. Kalau ada hajah, mantangna urang salat sunnah, tin suwate, imam hana gekeun kamat, muazin hanya kamat. Biarkan orang salat sunnah. Ana teruk wate lam tin, imam gekeun kamat, muazin langsung kamat. Itu hak mutlak imam, dan ini harus kita pahami. Karena tanya selama nasu titit, selama nasu wate ataupun wate yang kagebuh di masjid, ya kadang-kadang jamaah tengah salat langsung muazin dia kamat karena akan teruk wate ke. Itu tidak ada urusan dengan waktu yang ditetapkan. Tetap hak mutlak imam, dan imam harus melihat jamaahnya. Mana orang salat sunnah, biarkan mereka salat sunnah, kita tunggu. Ulam masjidnya masjid Hino mungkin ataupun di Pantai Gajah, ya jamaah nak duka-duka. Orang set. Sik kada duri jamaah. Teruk telat baca yang mungkin ke salat sunnah hana gepre. Langsung juga kamat karena kasu wate. Ini satu kesalahan. Dan ini harus kita perbaiki, terutama di masjid-masjid yang kita telah mengatakan itu masjid sunnah. Sampai bang masjid sunnah tanya jauh daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini harus kita pahami bahwasanya imam itu hak mutlak dalam iqamah salat. Dia boleh mengundurkan waktu apabila ada hajah, dan apabila tidak ada hajah itu makruh bagi imam untuk mengundurkan waktu salat. Dan tidak ada batas di antara waktu azan dengan waktu iqamah. Ini dalam sunnah. Namun menyagena pudu untuk kemaslahatan itu dibolehkan. Tetapi itu bukan menjadi pegangan secara mutlak. Pegangan adalah para jamaah kita. Beri kebebasan untuk jamaah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu biar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mudah. Jangan dapat sulit. Menan ke kamat, orang baru ke semayang, yang cukup cepat ke semayang. Rukuk hana 4 le, sujud hana 4 le. Sahabat imam ka gedeng. Biarkan mereka salat, biarkan mereka menyelesaikan salat, kemudian kita menunggu selesai baru kita berdiri untuk melaksanakan salat. Ini faedah yang sangat penting, dan ini dinukilkan oleh seluruh para ulama kita ketika menyebutkan hadis ini, yaitu imam adalah hak mutlak dalam iqamah salat. Para jamaah itu tidak boleh memaksa imam. Muazin sekalipun tidak boleh memaksa imam. Pemilik masjid sekalipun tidak boleh memaksa imam. Ya, kalau tabuh imam kalau teruk preh, hanjir ya ada orang lain, kecuali imam telah mengatakan nyon ganto lihat, baru boleh diganti dengan orang lain. Yang harus saya pahami. Dia baik sampai dia tak peduk imam kalau teruk
ro imum kah kagedeng lumayang. Dalam tu hak imam, dan kita harus menunggu imam yang telah kita percayai ataupun kita berikan jabatan kepadanya. Kemudian dalam hadis setelahnya daripada Jabir, beliau mengatakan, "Ma su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an faqala la." Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Jabir, ketika datang kepadanya orang yang meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah mengatakan tidak. Bahkan disebutkan oleh sebagian para ulama, la yaqulu la illa fi syahadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak pernah mengatakan tidak kecuali dalam syahadatain, la ilaha illallah. Di situ cuma beliau mengatakan tidak. Namun yang paling benar dalam makna hadis ini, sebagaimana disampaikan oleh Izzuddin Abdissalam, bahwasanya makna perkataan la, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang kepadanya orang, beliau tidak pernah mengatakan tidak apabila beliau memilikinya. Tetapi apabila beliau tidak memilikinya, beliau mengatakan tidak untuk meminta maaf. Nagekeun la, tidak, tetapi untuk meminta maaf. Tetapi untuk menolak, beliau tidak pernah mengatakan tidak. Siapapun yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau akan membantunya. Hantam gitulah, andam ke omabe, hantam. Tapi beliau akan membantunya, kecuali beliau mengatakan tidak untuk meminta maaf kepada orang yang datang meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dalam sahih Muslim. Kemudian dari Abdullah bin Zubair, beliau mengatakan, ma raaitu imra'ataini ajwada min Aisyah wa Asma. Itu beliau mengatakan, aku tidak pernah melihat dua orang wanita yang paling pemurah kecuali Aisyah dengan Asma. Kedua-duanya anak daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abi Bakar. Itu kedua-dua orang ini, itu dua wanita yang paling pemurah dikatakan oleh Abdullah bin Zubair. Wajudahuma mukhtalif. Itu kedermawaan keduanya itu berbeda. Sifat dermawan pada Asma dengan sifat dermawan pada Aisyah itu berbeda. Abdullah bin Zubair mengatakan, amma Aisyah fakanat tajma'u syai'a ila syai' hatta idza kana ijtama'a indaha qasamat, wa amma Asma fakanat la tumsiku syai'an lighad. Sifat pemurahnya berbeda, yaitu Aisyah, beliau apabila mendapati sesuatu beliau menyimpannya. Menam rempok bacut gekubah, menam rempok bacut gekubah, menam rempok bacut gekubah. Ketika kala kasamat, beliau membagikan kepada seluruh sahabatnya ataupun orang yang memerlukannya. Sedangkan Asma, beliau tidak pernah menyimpan sesuatu untuk besok. Asma menam rempok, menan gebagi. Maka dijelaskan oleh Al-Baghdadi, penjelasan daripada hadis ini, bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau memiliki pemahaman, beliau tidak akan pernah memberi barang yang sedikit kepada orang lain. Itu mengagebi bacut orang yang perlela, maka mereka hanya mendapati sedikit-sedikit dan itu tidak mencukupi kebutuhan mereka. Yang mantang nak bacut gebagi langsung bebek oh siapa merempak, maka tidak mencukupi kebutuhan mereka. Maka ketika beliau mendapati banyak, beliau mengumpulkan, kemudian beliau membagikan kepada orang yang membutuhkan, dan itu akan mencukupi kebutuhan mereka. Watakala gebagi le merempak, maka itu akan cukup bagi mereka. Sedangkan Asma, beliau dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya, anfiki wala tufsi fayahsillahu alaika. Itu berinfaklah, jangan pernah engkau menghitung-hitung,
karena Allah Subhanahu wa taala akan menghitung untukmu. Kemudian wala tu'i fayu'illahu alaika, dan janganlah engkau menyimpan harta sehingga Allah Subhanahu wa taala menahannya untukmu. Maka beliau langsung mengeluarkan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan langsung kepada Asma, infakkan, keluarkan hartamu. Jangan pernah hitung-hitung, karena Allah akan menghitung untukmu. Jangan pernah mengumpul-ngumpulkan harta, karena Allah Subhanahu wa taala akan menahannya untukmu. Dalam riwayat Tirmidzi juga daripada Anas bin Malik, beliau menyebutkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tumsiku syai'an lil ghad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat beliau tidak pernah menyimpan harta untuk besok. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Anas, beliau tidak pernah menyimpan harta untuk besok. Itu sesuai kebutuhan beliau, dan beliau akan menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, beliau memahami apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau ketika pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, masa pemerintahan Utsman bin Affan, ketika itu kaum muslimin bergelimang harta. Kok jaya harta kaum muslimin. Bahkan Utsman Abi Dzar, beliau pernah berselisih dengan Utsman bin Affan dalam masalah ini. Itu beliau mengatakan harta kaum muslimin harus dibagikan dan jangan tersisa di Baitul Mal. Ini berbeda dengan pemahaman Utsman. Utsman beliau tetap menyimpan harta kaum muslimin. Maka sampai Abu Dzar beliau keluar dari kota Madinah. Itu karena sifat Abu Dzar itu sifat seperti sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah menyimpan harta untuk keesokan harinya. Maka ketika beliau tidak sesuai dengan kehidupan di kota Madinah, beliau keluar. Tetapi ketika terhembusnya fitnah kubra, fitnah yang terjadi di tengah-tengah para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, mereka menuduh Utsman bin Affan mengusir Abu Dzar dari kota Madinah. Utsman bin Affan tidak pernah mengusir Abu Dzar dari kota Madinah. Tetapi beliau keluar karena kota Madinah sudah tidak sesuai dengan kehidupan beliau. Maka ini termasuk salah satu penyebab terjadinya fitnah, itu tuduhan kepada Utsman bin Affan bahwasanya beliau orang yang mengusir para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Madinah. Padahal beliau tidak pernah mengusir sahabat radhiyallahu anhum ajmain dari kota Madinah, kecuali mereka keluar karena kehidupan di kota Madinah tidak sesuai lagi dengan kehidupan mereka. Maka ketika itu ramai para sahabat yang hijrah, ramai para sahabat yang keluar dari kota Madinah ketika melihat banyak dari kaum muslimin mereka telah menumpuk-numpuk harta mereka, dan itu jauh dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Al-Bukhari setelah menuliskan bab jiwa yang lapang ataupun kedermawaan, jiwanya yang memiliki kedermawaan, beliau menuliskan bab asyuha, yaitu bab asyuha, bab pelit, bab orang kering. Syuha itu lebih daripada pelit. Pelit, sebagian mengatakan pelit itu hanya pada harta, sedangkan syuha itu lebih daripada harta. Kan harta mentang kita ambil gegap, tetapi apapun dia tidak ingin memberi kepada orang lain. Sebagian mengartikan syuha itu lebih daripada pelit. Pelit mereka tidak mau menginfakkan, sedangkan syuha bahkan mereka tidak mau memakan untuk diri mereka sendiri. Saking ya abi harta, bedaan gejok gegap megerohan hangga baju. Ini sifat syuha, sifat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Beliau menyebutkan hadisul bab, hadis pertama dalam masalah ini, yaitu hadis daripada Abi Hurairah. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajtami'u ghubaru fi sabilillah wa dukhan jahannam fi jawfi abdin abadan.
wala yajtami'u syuha wal iman fi qalbi abdin abadan. Itu tidak akan pernah bertemu jiwa yang telah pernah terkena debu di medan jihad dengan asap api neraka. Yaitu orang yang meninggal dalam keadaan syahid, itu mereka tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Itu tetesan darah pertama yang mengenai bumi, Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni seluruh dosa mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa orang yang meninggal dalam keadaan syahid illa din, kecuali hutang. Hutang yang hana gepampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada hutang, tetesan darah pertama yang jatuh ke bumi, Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni seluruh dosa para mujahid. Maka jihad disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ibadah yang paling agung di dalam Islam. Jihad itulah ibadah yang paling agung di dalam Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan malam yakzu, man mata walam yakzu. Itu orang yang mati dan dia belum pernah keluar berjihad. Walam yuhaddis nafsahu bil jihad. Dan dia tidak pernah berniat untuk berjihad, mata ala syubati minan nifaq. Maka dia mati di dalam kemunafikan. Yang harus dipahami bagi setiap muslim, hari ini kita diserang dengan isu-isu jihad itu bukan bagian dari Islam. Sehingga kebanyakan dari kaum muslimin malu untuk mengatakan jihad itulah syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang malu orang yang tak nak begah jihad itu bagian dari syariat. Kita terbawa dengan pemikiran orang-orang barat, terbawa dengan pemikiran orang-orang liberal, kita mengatakan bahwasanya syariat jihad itu bukan dari Islam. Syariat jihad itu dari Islam. Bahkan itu adalah bagian yang paling agung dalam Islam. Maka harus ada dalam setiap diri kita untuk berniat kita akan keluar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Harusnya dalam mati dan yo. Menyanyo hana dalam mati dan kita mati dalam kemunafikan. Orang munafik mereka adalah orang yang paling anti dengan syariat jihad. Ketika Allah Subhanahu wa taala belum menurunkan ayat jihad, mereka meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya Allah menurunkan ayat jihad. Ketika ayat jihad turun kepada mereka, mereka melihatnya dengan penuh kebencian. Itu karena mereka takut kematian. Maka ketika terjadi perang Uhud, itu seluruh orang munafik kembali ke kota Madinah. Padahal mereka telah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka kembali. Itu 300 orang munafik yang dipimpin oleh Ibnu Salul ketika itu kembali ke kota Madinah dan mereka tidak berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap orang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus ada dalam diri mereka niat untuk keluar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ketika Imam Mahdi datang dan kita telah mengetahui Imam Mahdi telah turun, kita harus mendatanginya walau habwa, walaupun dalam keadaan merangkak, payah saja tak merempa, supaya kita keluar bersama tentara Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ini tidak ada pada diri seorang muslim dan dia mati dalam kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis ini, orang yang keluar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala kemudian tubuhnya terkena debu di medan peperangan, maka debu tersebut tidak akan pernah menyatu dengan asap dalam api neraka. Hang kena asap, orang gak kena ngabe bak medan peperangan, mereka tidak akan pernah terkena asap api neraka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala yajtami'u syuh wal iman fi qalbi abdin abadan. Tidak akan pernah bertemu dalam diri manusia itu keimanan dengan sifat kikir. Sifat kikir itu tidak akan pernah bertemu dengan keimanan. Karena keimanan mereka itu akan mengeluarkan zakat. Zakat bagian dari iman kepada
kepada Allah Subhanahu wa taala, rukun dari rukun-rukun Islam. Maka orang yang benar keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mengeluarkan zakat. Ketika keimanannya tidak benar kepada Allah, dia tidak akan mengeluarkan zakat. Maka ketika pada pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, beliau memerangi orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat. Dia menganggapnya kufur. Ketika Umar bin Al-Khattab mendatangi Abu Bakar As-Siddiq dan mengatakan kepada beliau, apakah engkau memerangi orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Beliau mengatakan, aku akan memerangi orang-orang yang membedakan di antara salat dengan zakat. Sama, syariat salat sama dengan syariat zakat. Dua-dua rukun dalam Islam. Ketika kita meninggalkan zakat, tidak mengeluarkan zakat, itu sama dengan tidak salat. Sama-sama. Maka beliau akan memerangi. Beliau menghukumi mereka telah kufur karena mereka tidak mau mengeluarkan zakat. Maka ketika keimanannya benar, itu tidak ada sifat kikir dalam dirinya. Dia akan berani untuk mengeluarkan zakat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis setelahnya daripada Abi Sa'id Al-Khudri, juga hadis dalam makna yang sama, khislatani la yajtami'ani fi mu'minin al-bukhl wa su'ul khuluq. Ada dua sifat yang tidak akan pernah menyatu pada diri seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat kikir dan akhlak yang buruk, yang bukan sifat orang yang beriman. Sifat kikir dan akhlak yang buruk, maksudnya tidak sempurna keimanannya. Karena orang yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang tidak memiliki sifat kikir pada dirinya. Maka dua sifat ini tidak akan pernah menyatu pada diri seorang hamba yang mengatakan aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang mendengar sifatnya, berarti kita harus memperbaiki kembali keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Mungkin miana tambahan ataupun pertanyaan berkaitan dengan adab atau akhlak karimah yang berkaitan dengan artinya kekayaan itu adalah pada jiwa seorang mukmin. Tetapi di sisi lain, perintah di bab al-buyu' bahwa berusahalah setinggi-tingginya untuk mendapatkan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kaum muslimin, juga kebutuhan umat mungkin. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, di mana kita memposisikan hal akhlak yang berkaitan dengan kekayaan jiwa di sini dengan usaha dari umat atau usaha orang mukmin dalam bab al-buyu'. Yang pertama. Yang kedua, menyangkut dengan imam salat tadi, ada bagian fikih yang kita masukkan. Ini ada begini. Artinya memang hak mutlak ada pada imam menyangkut dengan menentukan salat setelah iqamah. Tetapi ada posisi lain. Posisi lain ini begini. Artinya setelah ada bagian, kalau sekarang disebut apa namanya, semacam orang yang mewakili atau kita sebutkan sebagai naib dari imam tersebut yang ada di belakang imam. Kemudian dia memulai sesuatu yang sebenarnya tidak ada pada hukumnya. Ini bagaimana kita posisikan hukum tersebut, hukum hak imam yang mutlak tadi. Ada naib imam. Ada naib imam. Kalau itu ada tambahan macam-macam, kalau kita lihat kita berikan tempat kita akan, tapi secara keumuman dalam sebagai hak yang dilakukan oleh umat atau yang merupakan kebiasaan umat di luar dari kita sendiri, lakukan hal yang sama seperti ini. Nah, bagaimana kita menetapkan hukum imam tersebut dengan naib ini? Atau orang yang menggantikan di belakang, atau orang yang menyebutkan sesuatu di belakang imam? Terima kasih. Assalamualaikum. Nah, jadi yang pertama tadi kita mengatakan bahwasanya kekayaan itu dihitung pada kelapangan jiwa. Itu bagaimana kekayaan itu bukan dilihat dari sisi harta, tetapi dari sisi kelapangan
kelapangan jiwa. Di sini bukan berarti kita tidak bekerja. Bukan berarti kita tidak bekerja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kepada kita yaitu untuk mencari rezeki. Bahkan tawakal itu yang benar adalah setelah kita berusaha untuk mendapatkan, kemudian kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan tawakal kenduk menteng, tetapi harus bekerja kemudian baru bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun penjelasan yang lebih terperinci daripada ini itu tidak menjadikan harta itu segala-galanya. Maka Utsman bin Affan beliau termasuk sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling kaya. Itu ketika kota Madinah terkena paceklik di kota Madinah pada masa pemerintahan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Utsman bin Affan beliau datang kafalah dagangnya, gebar kafalah dagang, itu onta beliau disebutkan sampai menggetarkan kota Madinah. Saking banyaknya onta Utsman bin Affan. Ketika itu berkumpul seluruh para pedagang di kota Madinah. Mereka mengatakan kepada Utsman bin Affan, beri barangmu untuk kami, aku akan menambahkan 2% keuntungan untukmu. Padung geblau di Syam akan ditambah. Maka Utsman mengatakan kepada mereka, laqad zadani aktsar min hadza. Telah ada yang menambah untukku lebih banyak daripada ini. Maka kemudian dikatakan kembali kepadanya, beri kami akan memberimu 5% daripadanya, ditambah lagi 5% darinya. Utsman mengatakan, laqad zadani aktsar min hadza. Telah ada yang menambah lebih banyak untukku. Maka kemudian dikatakan kepada Utsman bin Affan, man zadaka aktsara min hadza wa nahnu tujjarul Madinah. Siapa yang berani menambah untukmu keuntungan lebih daripada kami, sedangkan di sini semua pedagang kota Madinah. Pedagang mandung kamu kumpul. So yang lebih bayu geron. Maka beliau mengatakan, annallaha zadani aktsar min hadza. Allah Subhanahu wa taala yang menambah untukku lebih banyak daripada kalian. Itu Allah Subhanahu wa taala mengali kebaikan itu 10 kebaikan. Maka beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala telah menambah untukku lebih daripada itu, fa anfaqtu kullu hadza fi sabilillah. Maka seluruh ini aku infakkan di jalan Allah. Beliau mengeluarkan seluruhnya bagi penduduk kota Madinah. Padahal beliau gecek untung mendang si persen PJ kemudian mengeluarkan zakat. Lebih zakat mendang. Sah bagi beliau. Tetapi beliau memiliki jiwa yang sangat dermawan. Yaitu Utsman bin Affan termasuk sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat dermawan. Maka beliau menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ini dipahami oleh kaum muslimin, maka mereka tidak melihat harta itu sebagai kekayaan. Bukan berarti kita harus miskin. Tidak harus miskin. Tetapi kita harus bekerja mencari harta, namun tidak mengumpulkannya kemudian kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Kemudian yang kedua tentang masalah naib imam. Itu mungkin di beberapa masjid itu ada imam rawatib, ada naib imam. Nah, naib biasa 2 ataupun 3. Di sini naib ini dia tetap harus mengikuti perintah imam. Naib baru bisa menjadi imam ketika imam tidak hadir. Mungkin tanya hana naib. Nah, orang yang ditunjuk oleh imam. Orang imam siap gantolong. Maka dia yang menjadi imam. Tanpa izin naib tetap tidak menjadi imam. Izin itu bebas, umum. Kadang-kadang waktu rapat geduknya mehana truk ulun 15 minit lihazan dengan dolero itu izin. Hana meceh orangnya ke telefon drone deng umah nak telefon ni oleh mimum. Hana sembahyang jamaah bukan. Tetapi izin itu telah disepakati terlebih dahulu. Iban kesepakatan di antara imam dengan naibnya ataupun di antara takmir masjid dengan imam. Menyahana tru dumno maka
akan digantikan oleh orang lain. Maka imam di sini juga harus memperhatikan amanah yang diberikan kepadanya. Imam harus jaga watih. Sampai imam yang hana hadir. Kalau gebi uronyo deng imam, tiba-tiba ngoknya yang hana hadir. Ini tidak boleh. Imam harus memiliki sifat amanah, sifat yang sangat ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Adapun tabligh yang dinamakan dengan tabligh, masa imam ubit su hana dia kedengar, itu bisa ditabligh, itu disampaikan oleh orang lain supaya sampai kepada orang banyak. Mungkin mereka yang ikuti salat di Masjidil Haram, itu setelah imam mengatakan Allahu Akbar, ada tabligh, ada orang yang menyampaikan kembali Allahu Akbar. Itu telah ada pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tabligh, menyampaikan kepada orang lain. Mungkin nayo-nayo kana mikrofon. Mikrofon mati, bah orang inang ataupun jamaah di belakang bisa mendengar. Itu ada orang yang besar suaranya, dia bisa kembali tabligh. Itu mengucapkan apa yang diucapkan oleh imam. Sampai itu ana ruku-ruku lagi kejadian tahun 3 di Pandai Gajah mungkin. Ana selalu murung ino kabeh mandung selesai mandung. Kedih ana ada tu. Ana salam karena preh imam. Tu bisa ditabligh. Mia imam agak ubik su, mungkin orang dengar, dia bisa mengucapkan dengan suara yang besar. Dia bisa mengucapkan Allahu Akbar ataupun Assalamualaikum dengan suara yang besar, dan tabligh ini telah ada daripada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Mungkin mia lah. Ataupun kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.